Proses pertama disebut dengan anzala namanya. Proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami turunkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Anzalnahu. Kami turunkan. Ibu dan bapak, ada nazzalna, nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang ya. Ada nazzala, ada anzala, itu berbeda. Saya naikkan ke atas, ini ada dua. Satu, nazzala. Kedua, anzala, pakai hamzah. Kalau nazzala, itu artinya sesuatu yang turun berproses, bertahap, tidak langsung sekaligus. Tapi kalau anzala, anzala, itu artinya turun sekaligus. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat ketiga. Quran surah 3 ayat 3. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Fokus. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimat yang menggunakan anzala. Wa anzalat taurata wal injil. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Al-Kitab, menggunakan nazzala. Nazzala alaikal kitab. Muhammad, kami turunkan kepadamu, langsung ke nabinya. Pakai nazzala, itu artinya diturunkan gak sekaligus. Ada peristiwa, turunkan. Butuh bimbingan, turunkan. Butuh ayat, turunkan. Sehingga turunlah Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun itu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun Al-Quran. Sesuai dengan kebutuhannya. Tapi Taurat beda. Taurat ketika diturunkan langsung turun 10 perintah Allah, 10 commandment. Injil turun seketika. Tidak ada bertahap. Turun, langsung. Itu perbedaan antara anzala dengan nazzala. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini Al-Quran menggunakan kalimat anzala bukan nazzala? Inna anzalnahu bukan inna nazzalnahu. Kalau disebutkan anzala terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari Lauh Mahfuz sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu, sesuai dengan keperluannya, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal, hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17, turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi, diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini, ada bantuan dari pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke gedung sate misalnya. Dari gedung sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan anzala namanya. Proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan waktunya. Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan turun.
Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi, baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qur'annya. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini. Fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna, pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna. Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, plek, bisa. Itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, nun, plek, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bicara 85 tahun tanpa berhenti? Nun, 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 nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala, sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah, pertama, kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami 2 fase, langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Allah ingin membuka keterangan Al-Quran yang agung sebelum masuk kepada isinya, supaya nanti orang-orang kafir yang bertanya pada saat itu tidak meragukan lagi Quran. Ya, tidak meragukan Quran lagi, tidak menyoal Quran lagi, dan mereka tidak akan punya kesempatan bertanya, emang Quran ini siapa? Dari mana asal Quran ini? Kamu mau cerita tentang Yusuf, kamu ingin cerita tentang Yakub, kamu ingin cerita tentang pahala dan dosa, emang apa Quran ini? Jadi nggak akan pernah tersisa dari lisan mereka untuk menuduh Al-Quran ketika kemuliaan Al-Quran diangkat pertama kali. Jelas? Sama dengan begini, Bapak Ibu sekalian, maaf ya, kalau ada pakar hukum yang paling pakar di bidang hukum, kemudian menulis buku tentang aturan hukum, kira-kira yang orang awam akan mendebat buku itu tidak? Tidak kan? Terus ada orang yang belum tahu siapa sih penulis buku ini, apa keistimewaannya, lalu diterangkan dulu kemudian latar belakang buku itu sebelum kemudian dibacakan isinya. Buku ini ditulis oleh orang ahli hukum, pakar di bidangnya. Ya, dia yang paling unggul, tidak ada yang bisa mendebatnya. Isinya bagus, sempurna tulisannya, ditulis dalam jangka waktu 10 tahun. Begini. Kira-kira kalau sudah mendengar isi kualitasnya, walaupun belum mengerti isinya, belum baca bukunya, apakah kita akan takjub kepadanya? Kagum dan takjub. Maka itulah Al-Quran menjelaskan latar belakang keagungan Al-Quran sebelum menyampaikan kandungan-kandungan isi yang akan disampaikan itu. Supaya nanti gak ada lagi orang kafir mempersoalkan. Apa ini Al-Quran? Gak penting nih. Ini produk kamu aja Muhammad. Ini begini Muhammad. Allahu Akbar. Karena itulah setelah kalimat ini disampaikan, semua diam.
Yahudi tidak menyoal Nabi tentang Al-Quran karena tahu Al-Quran lebih istimewa dibandingkan dengan Taurat. Taurat diberikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan yang sangat istimewa. Nggak ada orang baca Taurat setiap hurufnya 10 pahala, Al-Quran dibaca 10 pahala. Nggak ada orang beribadah bersamaan dengan turunnya Taurat mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Quran beribadah di malam itu mendapatkan pahala lebih daripada 1000 bulan. Karena itulah orang Yahudi tidak bisa mendebat Al-Quran, orang Nasrani tidak bisa menyoal Al-Quran. Kalau mereka sudah paham dengan keistimewaan Al-Quran, mereka akan siap mendengarkan isi Al-Quran yang akan disampaikan. Jelas? Nah, jadi kalau sekarang ada orang liberal menyoal Al-Quran, ada yang menganggap Al-Quran produk budaya, ada yang menyebut Al-Quran sudah tidak relevan, itu tandanya lebih bodoh dibandingkan dengan orang jahiliyah. Sebab orang jahiliyah pun sebodoh-bodohnya mengakui Quran itu agung. Coba lihat, pernah nggak mendengar Abu Jahal misalnya bertanya pada Nabi tentang makna alif lam ro? Ya Muhammad, apa itu alif lam ro? Nggak ada. Karena saking taunya dengan makna alif lam ro, karena dia itu pakar bahasa Arab, ngerti. Dan agung. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu yang lain, yang jelek-jelek pada masa itu ketika menyoal Al-Quran itu bukan ingin mendebat Quran. Karena tak sanggup melawan Quran, akhirnya mencarilah perbuatan kotor untuk bisa melakukan pembenaran. Karena takut tersaingi saja. Jadi kalau ada abu-abu yang sekarang, yang gak jelas latar belakangnya, bahasa Arab gak bisa, Quran gak hafal, hadis gak ngerti, tiba-tiba berkomentar tentang Quran. Itu aneh. Paham ya? Pasti ada yang salah. Jadi nggak usah didengar Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang sekarang berseberangan dengan Al-Quran, itu tinggalin aja. Jangan merendahkan status keilmuan kita. Hanya mengomentari orang seperti itu, buang-buang waktu. Nih contoh. Bapak Ibu kenal Abu Jahal? Kenal. Aduh, astagfirullah. Saya tadi di TSM, ada yang kenal Umar bin Khattab. Masih lumayan lah, di sini Abu Jahal. Tapi masih lumayan mas. Saya di Sukabumi ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi hubud dunia. Ibu bapak, Abu Jahal, Abu Lahab, ini kisah aja nih. Dan yang lain-lainnya zaman jahiliyah, itu sudah punya sistem dalam kehidupan mereka, bahwa orang terhormat itu adalah orang yang menjalani hubungan seksual dengan pernikahan. Menikah. Di orang-orang yang berhubungan zina, ya kan? Orang-orang yang menyewa laki-lakinya buruk, perempuannya buruk berhubungan, itu statusnya rendah di mata mereka. Makanya ketika mereka menawarkan Nabi supaya tidak bermusuhan, tawaran pertama apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berkehendak meninggalkan ajaranmu itu dan engkau memilih apapun kami akan berikan. Tawaran pertama, jika engkau berkehendak memilih perempuan paling cantik di masyarakat kita, maka kami akan nikahkan engkau dengan mereka. Nikahkan. Kalimatnya jelas, di semua riwayat nikahkan, bukan bokingkan. Nikahkan. Jadi status menikah itu, di kalangan hidup masyarakat jahiliyah, itu status terhormat. Tinggi nilainya. Jadi kalau ada orang sekarang bikin disertasi untuk melegalkan hubungan seksual di luar nikah, itu berarti lebih rendah daripada orang jahiliyah. Paham gak? Orang jahiliyah saja menganggap hubungan seks di luar nikah itu rendah. Kalau ingin kemudian meningkat martabat, nikah. Ada orang sekarang keluar dari jahiliyah, bikin tulisan kemudian memperbolehkan hubungan seks di luar nikah. Dan gak apa-apa katanya. Ini menunjukkan pemikiran yang lebih rendah dibandingkan jahiliyah. Jelas sampai sini? Pada yang seperti ini, sudah gak usah dibahas. Karena kalau orang jahiliyah ketemu mereka pun akan kaget. Abu Jahal tuh akan kaget tuh. Ya, Abu Jahal ketemu, bisa kaget itu. Kaget tuh. Gile, gue aja nggak gitu katanya, kamu bisa gitu. Kalau bisa bahasa Indonesia. Kharban anta. Ana lam aqul hadza, fa anta qulta hadza. Abu Jahal tuh, bahasa Arabnya tadi lah gitu yang tadi. Balik sini. Paham ini? Baik, jadi aspek pertama, Al-Quran itu begitu agung karena melalui tahap penurunan yang menghadirkan hadiah-hadiah yang istimewa. Tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya. Di bahasa nabinya beginilah. Kalian mau nyoal apa tentang Quran? Kamu Yahudi, ingin menyoal Quran. Al-Quran turun lebih hebat dibandingkan dengan Taurat.
Kamu Nasrani, ingin menjual Al-Quran. Al-Quran turunnya lebih dahsyat dibandingkan dengan Injil ketika diturunkan. Maka mereka tidak bisa menjual Al-Quran, hanya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Quran. Jelas?